Selamat malam, Bapak, Ibu, anak-anak. Seluruh jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah keluarga hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397, bait 2 sampai dengan yang keempat. Terpujilah Engkau, Allah Maha Besar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami anak-anak-Mu kembali hadir di dalam ibadah. Ibadah keluarga yang kami lakukan secara daring ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, Mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 15. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Kita lakukan Kidung Jemaat 52, bait pertama dan 3. Sabda Tuhan Allah. Tanah dan tumbuhan
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, bersama umat-Mu yang bersekutu di rumah masing-masing, terangilah kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan diberitakan pada saat ini. Dalam firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ke-10 yang mengatakan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin di antara kita tidak ada yang tidak berhadapan dengan perbedaan. Baik perbedaan pendapat maupun perbedaan yang lain. Tapi perbedaan-perbedaan itu hendaknya tidak memisahkan hubungan kita atau membuat kita tidak bisa bersatu. Nah, ini juga berhubungan dalam hubungan kita sebagai gereja. Sebagai gereja kita bertemu bersama-sama, bersatu, melayani bersama, namun kita juga bisa saja berbeda pendapat. Oleh karena itu, kalau dalam kenyataan kita juga mendapatkan situasi seperti itu, maka langkah baiknya perbedaan itu tidak menjadi tolak ukur kita untuk tidak melanjutkan persekutuan kita, bahkan pelayanan yang boleh dipercayakan kepada kita. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebagaimana kita tadi telah bersama-sama mendengar pembacaan Alkitab pada malam hari ini, di dalamnya kita boleh melihat, bahkan memperhatikan situasi yang terjadi dalam pelayanan para rasul. Khususnya di sini dituliskan oleh Lukas, perjalanan pelayanan Paulus dan Silas dalam rangka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya apa yang sudah mereka perbincangkan. Ada kesamaan pengertian untuk
sampai kepada tujuannya pesan itu memang juga mereka mengalami masalah-masalah. Di antaranya perbedaan pendapat sebelumnya terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Perbedaan pendapat ini tidak berkepanjangan. Perselisihan antara mereka disebabkan karena mereka masing-masing punya prinsip yang berbeda. Karena Barnabas mau mengikuti mereka, melibatkan diri, melibatkan Yohanes Markus dalam perjalanan mereka untuk melihat saudara-saudara seiman di setiap kota yang mereka injili. Nah, perbedaan itu tidak menjadikan mereka lalu tidak melanjutkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk menyampaikan pesan-pesan keputusan yang ada. Paulus bersama dengan Silas melanjutkan perjalanan mereka. Nah, saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan mereka ini juga menjadi bagian dari kehidupan yang kita mungkin saja rasakan alami dalam pelayanan, dalam persekutuan. Yang pertama tadi persoalan perbedaan. Perbedaan bisa terjadi oleh karena kita berbeda pendapat untuk memutuskan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, berpikir tentang sesuatu. Tetapi hal utama yang harus tetap kita jaga dan kita pegang adalah konsisten, loyal dalam panggilan kita sebagai pelayan, bahwa ada tugas yang memang harus tetap kita lakukan, selesaikan, tuntaskan, walaupun di tengah jalan ada masalah yang muncul, jangan menghambat. Begitu juga dengan jemaat sebagai umat Tuhan yang kita dipersatukan bersama-sama dalam persekutuan, dalam kehidupan di tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Ada perbedaan-perbedaan yang bisa saja muncul membuat kita tidak nyaman lagi bersama-sama, tidak nyaman lagi untuk bersatu hati, bahkan tidak nyaman lagi untuk bergereja. Nah, di sini kita diajak kembali memahami apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Para rasul ini dalam tulisan Lukas mereka tetap konsisten, loyal dalam panggilan mereka. Bahwa hal itu tidak menjadi tolak ukur mereka untuk memutuskan mereka untuk tidak melanjutkan apa yang menjadi tugas yang mereka emban. Kesetiaan mereka dalam tugas dan pelayanan ini menunjukkan bahwa mereka konsisten. Ada badai apapun dia harus tetap melanjutkan apa yang harus dikerjakan. Seperti itulah kira-kira yang juga kita sama-sama harus memahami dalam kehidupan beriman kita sebagai pelayan Tuhan, baik secara berorganisasi dalam bergereja, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dalam persekutuan. Konsisten untuk menyatakan kebenaran dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Hal lain lagi yang kita perhatikan di dalam pembacaan kita ini, seperti pepatah yang mengatakan, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kita lihat di sini dalam perjalanan penginjilan yang dilakukan Paulus dan Silas, rupanya perjalanan mereka terhambat ketika akan memasuki wilayah Asia. Dikatakan di dalam pembacaan kita ini pada ayat ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lalu kalau kita perhatikan lagi dalam ayat 9 disampaikan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi pertama adalah mungkin Paulus bersama Silas punya rencana dari sini harus ke sana, masuk ke wilayah Asia.
Tapi untuk masuk ke wilayah itu ternyata ada hambatan. Dikatakan di sini hambatan itu dikatakan ditulis oleh Lukas karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana, di Asia. Artinya ada halangan untuk mereka sampai di Asia. Berarti Tuhan tidak menghendaki mereka melanjutkan perjalanan ke sana dulu. Begitu pula dengan kita. Kadang kita berpikir dengan rencana kita, tujuan kita, tetapi kenapa kita tidak sampai di sana? Apakah tugas pelayanan kepada kita atau penginjilan yang Tuhan percayakan kepada kita atau tugas mulia yang dipercayakan kepada kita tidak dikehendaki Allah gitu untuk kita lakukan di sana? Bisa jadi, artinya mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita jalani, bahkan juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan berbagai hal dalam kehidupan ini yang menjadi bagian harapan dan cita-cita. Bisa saja tujuan haluan yang kita sudah targetkan ternyata kok bergeser begitu ya. Mungkin saat itu kita mungkin belum berpikir ke arah apa maksud Tuhan, tapi setelah kita menerima dengan tulus dan tetap memohon pertolongan Tuhan, ada waktu di mana kita bisa memahami rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Dan itu terlihat di dalam pembacaan kita ini. Ternyata Tuhan berkehendak kepada Paulus dan Silas supaya mereka pergi ke Makedonia. Tuhan punya rencana, di sanalah mereka harus melanjutkan perjalanan penginjilan mereka. Di sanalah ada tugas khusus kepada mereka yang harus mereka jalani. Penglihatan seperti itu mengarahkan mereka. Hal ini tentu saja Bapak Ibu Saudara mengajak kepada kita untuk memahami setiap rencana Tuhan yang dipercayakan kepada kita dalam hidup kita. Baik itu dalam bentuk penginjilan dalam pelayanan bergereja, kita lihat penempatan, kita lihat juga kemarin ini sebagai warga GPIB kita telah menyaksikan, telah mendengarkan berita bahwa persidangan raya sinode telah selesai berlangsung dan telah terpilih fungsionaris majelis sinode yang baru periode 2, fungsionaris sinode 21. Keputusan-keputusan yang ada yang perlu disosialisasikan kepada kita sebagai warga jemaat. Ya, tentu kita perlu dukungan bersama untuk memahami maksud dan tujuan dalam kebersamaan secara sinodal sebagai gereja, dukungan bersama, dan penyampaian sosialisasi itu juga diutus kepada para hamba-hambanya. Ada yang ditempatkan di daerah, di kota, di berbagai tempat. Ada yang punya keinginan ke sana, tapi kenapa ke sana begitu ya. Tentu semuanya itu tidak lepas. Pertama, pemilihan terhadap fungsionaris sinode dengan suara-suara yang ada itu tidak lepas dari campur tangan dan rencana Tuhan. Lalu pengutusan kepada setiap orang dalam wilayah-wilayah pelayanan itu juga tidak lepas dari Tuhan berkehendak di sana. Dan begitu juga dengan rencana kehidupan kita masing-masing, meraih harapan cita-cita untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan yang sebenarnya menjadi harapan cita-cita kita. Tapi kenapa harus ke sana? Mungkin di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan mau lakukan kepada kita, sehingga alangkah baiknya kita melihat kepada rancangan dan tuntunan Tuhan yang akan mengarahkan kita dengan cara-caranya. Cara-caranya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang ternyata ini yang berbeda dengan yang saya inginkan begitu. Inilah salah satu hal yang mungkin tidak dapat kita duga dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Tapi di balik semuanya itu doa, harapan yang kita naikkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Pemeliharaan dan tuntunan Tuhan akan lebih indah ketika kita menjalani hidup ini, menjalani panggilannya, menjalani pengutusannya
dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, baik ketika kita berbakti bersama-sama, ketika kita bersaksi dalam hidup ini, kita melayani bersama-sama lewat hidup kita. Yang penting di sini adalah bagaimana kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan yang dipercayakan kepada kita, walaupun tadi pertama ada tantangan. Tantangan jangan membuat kita berhenti dari tugas yang mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai orang tua, sebagai anak, suami, istri, saudara, untuk terus menyatakan kehendak Tuhan di rumah, dalam gereja, dimanapun. Dan perbedaan bisa saja kita alami, tapi mari dengan rendah hati kita melihat kepada hal-hal yang lebih baik untuk kita jalani dan lanjutkan. Dan teruslah berdoa, mohon bimbingan, tuntunan Tuhan dalam hidup ini, supaya setiap langkah yang kita jalani di situ rupanya Tuhan punya rencana yang Tuhan kehendaki, yang mungkin berbeda dengan keinginan kita, tapi bisa juga sama dengan apa yang kita harapkan. Tapi semua itu kita jalani, kita hadapi, kita wujudkan, nyatakan, karena Tuhan sendiri berkehendak menuntun, membimbing kita sampai kepada hal yang Dia kehendaki. Jangan putus asa, jangan tawar hati, teruslah berdoa dan tekun, dan teruslah konsisten dalam panggilan untuk menyampaikan segala kehendak dan keputusan-keputusan yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya ini boleh menguatkan kita dan terus memberikan semangat kepada kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama dan keempat. Kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dalam bimbingan-Mu kami boleh merenungkan kembali firman-Mu pada saat ini. Sebagaimana Engkau mengutus Paulus dan Silas ketika mereka pun menghadapi perbedaan pendapat, namun mereka tetap konsisten dalam panggilan mereka. Walaupun mereka punya rancangan-rancangan dan tujuan tempat di mana mereka melanjutkan perjalanan penginjilan, namun Engkau terus menuntun mengarahkan mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki. Hal itu juga menuntun kami memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan yang kami jalani.
bahwa ketika Tuhan berkehendak kepada kami masing-masing untuk mengambil bagian dalam memberitakan Injil lewat hidup kami dan pelayanan kami, kiranya kami dimampukan menghadapi tantangan yang ada untuk tetap konsisten, loyal dalam panggilan kami. Hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk terus melanjutkan panggilan yang Tuhan percayakan. Begitupun dalam tujuan arah yang kami tempuh, yang kami rencanakan, ketika kami berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dan kami tidak dapat mencapai tujuan yang kami rancangkan, ajarlah kami juga untuk mengerti bahwa Engkau memiliki rencana yang berbeda yang harus kami tetap pahami, mengerti hal yang indah yang Engkau rancangkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh layakan kami menerima firman-Mu pada saat ini. Teguhkanlah iman kami dan mampukanlah kami menghayati itu dalam hidup dan pergumulan yang kami hadapi, agar kami tetap menjalani panggilan yang Kau percayakan dengan konsisten dan memahami rancangan-Mu, tujuan-Mu di setiap langkah kehidupan kami, harapan kami, cita-cita kami, dan panggilan yang Engkau percayakan. Kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada saat ini. Inilah kami Tuhan, kiranya dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami memahami, menghayati, dan melakukannya. Kami bersyukur. Selanjutnya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan yang Kau percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu di GPIB Maranatha Lampung ini. Berkati ya Bapa seluruh pelayanan yang boleh dikembangkan mereka. Bahkan di masa pandemik ini, mampukanlah mereka terus mengembangkan segala sarana yang ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkati para pelayan, pengurus pelkat, presbiter, warga jemaat dan simpatisan dalam segala keadaan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, untuk terus dapat dalam kesetiaan mengambil bagian dalam tugas mulia yang Tuhan percayakan, bahkan di tengah-tengah tantangan-tantangan yang mereka hadapi, menghadapi harapan cita-cita masa depan, agar mereka juga senantiasa diberi kemampuan dalam rancangan dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu juga kami memohon berkat Tuhan, biarlah selalu hadir, ada bagi mereka di setiap kesempatan dan pergumulan yang mereka hadapi, juga segala hal yang menjadi bagian yang membuat mereka boleh dimampukan dan dikuatkan. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu ini bersama dengan seluruh perangkat yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul oleh berbagai hal yang tidak dapat kami sebutkan. Kami mau bawa dalam hadirat Tuhan dan memohon berkat pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Kami hanya memohon di dalam hadirat-Mu yang menyempurnakan doa ini, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Mari kita mengucap syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 79, bait pertama sampai 3, beri padanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Melalui pekerjaan dan usaha yang telah kami lakukan, Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan Tuhan. Hingga pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat memberikan persembahan syukur hati kami, yang merupakan ucapan terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukarela dan tulus hati. Kiranya Engkau terus limpahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kembali berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan nyatakanlah kehendak Tuhan sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 116 pada baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Jauh
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.